tahun 12 Cokroaminoto, lalu kemudian tahun 14 datang Sniflit. Sniflit ini adalah anggota dari Komintern, Komunis Internasional. Datang lewat Surabaya, lalu kemudian dia membentuk sebuah organisasi Indische Sociale Demokratische, itu SDP Vereniging. Tetapi organisasi ini tidak mendapat pengaruh karena anggotanya terdiri dari orang-orang asing juga, orang Belanda, orang peranakan Belanda. Tapi alirannya sosialis komunis, sosialis komunis. Nah, tugas daripada Sniflit adalah menyebarkan Marxis komunistis. Nah, oleh karena itu dia harus mencari jalur untuk menyebarkan ajarannya ini. Nah, kebetulan di Semarang dan sering ke Surabaya, Semaun itu sudah menjadi ketua buruh kereta api di Semarang. Nah, akhirnya bertemu dengan Sniflit, lewat Semaun inilah akhirnya. Dan ketika itu di samping Semaun sebagai ketua buruh kereta api, dia juga menjadi ketua Syarikat Islam cabang Semarang. Jadi ketemu, dan Anda tahu bahwa pada ketika itu belum ada sistem disiplin partai. Kita bisa menjadi anggota macam-macam partai yang ada ketika itu. Nah, lewat Semaun yang ketua buruh serikat kereta api dan tokoh syarikat Islam, akhirnya Sniflit bisa memasuki arena itu. Dan memang sudah ada benihnya untuk bisa bertemu, karena buruh kan tiang daripada gerakan Marxis komunistis adalah buruh. Jadi sudah ada benih yang mungkin dikembangkan, dan ternyata memang seperti itu. Singkat kata, Sniflit bisa memasukkan idenya dalam lingkungan syarikat Islam, dan nanti kalau meminjam istilah Nekte itu adalah seorang ahli komunis. Dia mengatakan bahwa kelompok komunis itu menciptakan apa yang disebut dengan blok visin. Jadi ada kelompok di dalam, ada syarikat Islam, maka di dalam syarikat Islam itu ada kelompok kecil yang menyebarkan komunisme, Marxis komunisme ini. Nah, maka berkembanglah akhirnya masuklah kelompok komunis di lingkungan atau di arena syarikat Islam, terjadi pergumulan. Nah, di dalamnya ada pemimpinnya tentu saja Cokroaminoto, kemudian ada Semaun, tetapi ada juga Agus Salim, ada macam-macam di dalamnya. Nah, Agus Salim, Cokroaminoto tentu saja tidak sepakat dengan komunisme. Tetapi yang menarik adalah bahwa dalam ketika proses mereka bertumbuh, tidak terjadi pemaksaan dalam proses pemahaman itu. Mereka bergumul betul. Itu yang terjadi. Ada pergumulan ideologis di dalam tubuh syarikat Islam ketika itu. Nah, baru tahun 23 atas usul Cokroaminoto, atas usul Agus Salim, karena Cokroaminoto di penjara, nah, maka terjadi kongres di Yogyakarta. Maka Agus Salim mengajak kongres untuk memutuskan bahwa harus ada disiplin partai. Jadi perdebatannya sudah terjadi sebenarnya tahun 19 sudah terjadi supaya ada usaha untuk mengadakan
disiplin partai. Artinya kalau mau PKI ya PKI aja, kalau mau komunis aja. Dan memang kemudian prosesnya PKI, orang-orang kelompok komunis Marxis di lingkungan Syarikat Islam membentuk PKI pada tahun 1920. Jadi PKI itu dibentuk pada 1920. Itu sempalan, sebelumnya sempalan. Setelah dalam prosesnya kemudian tahun 21, 22, 23 terjadi perdebatan. Kalau dia menjadi PKI, PKI aja, jangan Syarikat Islam. Tapi baru diputuskan per Kongres itu pada tahun 23. Diputuskan oleh Kongres di Yogyakarta pada tahun 23 bahwa harus ada pilihan. Tidak boleh dua-duanya, harus mulai ada pilihan. Tentu saja orang komunis marah. Haji Misbah misalnya sangat marah karena proses itu. Malah dia mati-mati Cokroaminoto dengan Agus Salim. Nah, lalu pada tahun 24 Cokroaminoto menulis sebuah buku yang berjudul Islam dan Sosialisme. Kenapa? Walaupun tidak terlalu dijelaskan di dalam buku itu, dalam buku yang dia tulis, bukunya kecil, kebetulan saya punya, tapi saya tidak sempat cari karena bukunya tipis. Nah, Islam dan Sosialisme. Sebenarnya alasan menulis buku itu adalah untuk menjawab golongan Marxis komunis yang seakan-akan mengatakan bahwa yang sosialisme itu hanya mereka, yang sosialistis, yang punya paham sosialisme itu hanya mereka. Nah, Cokroaminoto menulis untuk menjawab, memberitahu kepada mereka bahwa tidak, orang Islam juga punya sosialisme, ajaran sosialisme. Dalam Islam itu ada sosialisme. Dia jelaskan, walaupun dia terangkan juga asalnya juga apa itu sosialisme dan sebagainya, serikat perkawanan, pertamanan dan sebagainya, jelaskan. Tetapi yang mau dia katakan sebenarnya dengan buku itu, dia memberikan gambaran bahwa sejak Nabi Muhammad menyebarkan Islam itu, tatanan kehidupan Nabi Muhammad sendiri adalah boleh dikatakan bersifat sosialistis. Dia tunjukkan bagaimana berhubungan dengan lingkungan keluarga dan bagaimana dia berhubungan dengan masyarakat, bagaimana dia menyebarkan Islam dan sebagainya. Menurut Cokroaminoto itu adalah dari segi-segi itu mereka menunjukkan bahwa Islam adalah sosialistis. Nah, ada yang menarik ketika proses perkembangan komunisme di dalam Syarikat Islam dan ketika kelompok Islam mau menyebarkan idenya ke masyarakat, kelompok komunis ini paling tidak menggunakan sekian banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang seakan-akan sejajar dengan pemahaman Islam dalam pengertian sosialisme. Salah satu di antara hadis yang paling disenangi oleh Haji Misbah adalah berikan upahnya kepada buruh sebelum keringatnya kering. Gitu. Ini dianggap, oh ini kan sejalan dengan Islam, sejalan dengan komunisme gitu. Hadis Nabi ini digunakan oleh Haji Misbah untuk mengatakan kepada masyarakat, apalagi jika pendidikan umat Islam ketika itu masih seperti itu, tentu saja sangat mudah. Dan saya pernah menulis artikel singkat di sebuah majalah. Saya tunjukkan bagaimana sebenarnya ketika itu di Sumatera Barat juga ada orang seperti
seperti Haji Misbah ini ada juga di Sumatera Barat, dan mereka menyebarkan menyebarkan paham Marxis komunismenya adalah dengan menggunakan ayat-ayat Islam, dengan menggunakan mereka terbitkan pamflet-pamflet, mereka terbitkan majalah-majalah, lalu kemudian di situ mereka menulis artikel, memberi keterangan kesejajaran antara Islam dan komunisme. Itu yang. Nah, tadi Bu Indah mengatakan bahwa Cokroaminoto adalah tokoh pencipta atau pencipta dari para pemimpin. Memang benar. Rumah Cokroaminoto itu adalah di Surabaya, adalah rumah dari para pemimpin pergerakan. Di situ tentu saja Bung Karno memang tinggal di situ. Lalu Kartosuwiryo adalah bekas sekretaris pribadinya dan kemudian menjadi sekretaris partai. Lalu Sumaun ada di situ. Lalu Tan Malaka sering ke situ, Alimin sering ke situ, dan mereka happy aja. Tidak pernah terjadi pertengkaran dalam arti kata berbeda pendapat, tentu saja. Jadi rumah Cokroaminoto itu adalah rumah dialog. Rumah dialog. Di antara semua orang yang berbeda ideologi. Itu yang menariknya di situ. Rumah itu adalah rumah dialogis di antara orang-orang yang berbeda ideologi. Cokroaminoto Sarekat Islamnya tentu saja sebagai ketua, pimpinan utama, lalu ada Bung Karno ketika itu tidak pernah menjadi pemimpin Sarekat Islam, dan itu sebabnya nanti beliau mengambil jalan mendirikan PNI. Ketika PKI terjadi pemberontakan, lalu kemudian PKI bilang Bung Karno mengambil, tetapi jalannya Bung Karno adalah mengambil nasionalisme sebagai landasan pikirnya, landasan ideologi.